Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, benar ya apa yang disampaikan Denny Indrayana. Dan sekarang ini sebut ya, pimpinan parpol bakal ada yang jadi tersangka. KPK sudah lapor Presiden Jokowi. Siapa mereka begitu ya? Kita lihat saja nanti begitu kan. Ketua partai ini banyak begitu ya. Apakah partai koalisi pemerintah, ketua umum koalisi pemerintah atau oposisi begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Tapi rasa-rasanya ya ada sebuah kedekatan luar biasa di situ begitu ya. Kalau sudah lapor Pak Jokowi ya silahkan begitu, tersangkakan mereka begitu. Kalau sudah cukup 2 alat bukti begitu ya. Ya bisa saja kalau seumpama di koalisi perubahan bagaimana jadinya nanti. Wah kacau begitu ya. Bisa saja analisis dari Indrayana ini benar-benar terbukti begitu. Tapi kemarin itu ya PK Muldoko katanya sudah ditolak di situ begitu ya. Kita lihat saja perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, bocoran lagi ya. Denny Indrayana sebut pimpinan parpol bakal ada yang jadi tersangka KPK. Sudah lapor Presiden Jokowi. Ada apa kok masih lapor begitu kan? Seharusnya KPK punya kewenangan yang luar biasa, independen begitu siapapun mereka begitu ya. Tidak hanya siapa yang harus kita tangkap begitu ya. Kalau seperti ini caranya wah bisa gagal begitu ya. KPK sedang menjalan perintah mana yang ditargetkan, mana yang diselamatkan ya. MK pimpinan parpol yang mau aman dari jerat hukum ikutlah maunya istana. Ya seperti itu begitu. Kalau maunya semua di sana sini begitu kan ya, apalagi menteri dari Partai Nasdem 2 sudah dijebloskan ke penjara begitu ya. Bahkan ya ini Bolang Ketum lapor kok banyak, enggak cuman satu ya. Ya seharusnya kan KPK itu kan independen begitu ya. Jadi ngapain kita harus melapor ke Pak Jokowi begitu kan? Ya pada akhirnya kita tahu sendiri bahwa ya yang namanya independen kita bekerja sendiri di situ begitu. Dalam artian ya fokus kepada penanganan kasus tanpa sana sini begitu kan. Kalau masih lapor kepada presiden sana sini pasti ada intervensi nantinya begitu kan ya. Perang parpol segera dimulai. Akankah ada pejabat yang tersimbah darah? Perindo bukan rahasia blok ini. Sekarang pemerintah sudah punya senjata baru selain alutsista. KPK tembang pilih bahaya ini ya, sepertinya partai hijau. Selain itu ketum partai diambil oleh guys. Legus ya. Siapa mereka begitu ya? Kita lihat saja nanti perkembangannya begitu ya. Tidak bisa didiamkan, rezim berbuat sesuka hatinya. Terlalu kasar caranya, rakyat hanya bisa diam. Ternyata ya, kalau kita telusuri bersama baik dari kementerian-kementerian yang lain, semoga Pak Mahfud saja berani begitu mengusut ini semua, apalagi ketum-ketum partai begitu ya, dana-dana yang keluar begitu kan, korupsi sana sini begitu ya. Ya segera ditangkap ya. Saya rasa Pak Mahfud dengan KPK itu bekerja sama, siapa orangnya begitu kan? Biar tidak menjadi resah begitu kan, setiap hari ada kabar korupsi sana sini begitu kan. Tetapi kita lihat saja bahwa yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Itu harus ditindak begitu kan. Ya walaupun masih siapapun begitu, jangan sampai ada kebocoran tertentu begitu kan. Ya kalau masih ada intervensi sana sini ngapain begitu, ada penegak-penegak hukum yang kemudian masih dibilang pilih kasih dan sebagainya begitu kan, begitu logika kita begitu. Ini toh maksudnya cawe-cawe kemarin ya, tunjuk nama dicari-cari kesalahan, jebloskan gitu terus sampai lupa ya beli kaca dan lupa kalau selawat. Kok semoga nggak tebang pilih ya. Ini ada yang takut diganti 2 periode, cukuplah. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Parpol oposisi kah ya? Siapa mereka begitu? Kita tunggu saja begitu kan. Ada apa gerangan? Jangan-jangan ya bisa saja begitu. Yang sekarang kan ada Pak Erlangga, ada Pak Zulfi Hasan begitu, ada Pak Prabowo, ada Pak Surya Paloh, ada PKS begitu ya, PDIP begitu, ada P3 begitu kan. Siapa mereka? Apakah partai koalisi apa oposisi begitu ya? Ini banyak sekali begitu, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Denny Indrayana sebut pimpinan parpol bakal ada yang jadi tersangka. KPK sudah lapor Presiden Jokowi. Seharusnya tidak usah lapor begitu kan, segera tangkap saja kalau sudah ada 2 alat bukti begitu ya. Ini bagus ya tulisan dari Denny Siregar.
Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Denny Indrayana menyebutkan bakal ada pimpinan partai partai politik di Indonesia yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di KPK. Hal itu disampaikan berdasarkan informasi yang didapat dari seseorang. Sumber tersebut, kata Denny, bahkan sudah melaporkan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan parpol ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Di informasi lain, pimpinan KPK datang seorang menteri senior yang menyatakan telah lengkap bukti dan meminta izin Presiden untuk mentersangkakan seseorang pimpinan parpol, ujar Denny dalam keterangannya. Siapa mereka begitu kan? Apakah Presiden harus masalah ikut-ikutan masalah seperti ini begitu kan? Setidaknya bagi kami adalah bahwa seorang KPK itu kan tidak perlu memberikan satu statement kepada Pak Jokowi atau melaporkan ini begitu kan kepada Pak Jokowi. Saya rasa berjalan aja di situ begitu, biar tidak ada intervensi begitu ya. Denny menjelaskan pimpinan parpol itu diduga terjerat berbagai kasus korupsi, mulai dugaan korupsi hingga gratifikasi. Ada 4 dugaan kasus korupsi soal kardus pembangunan kantor partai pembangunan beberapa rumah keluarga sampai gratifikasi mobil mewah, ungkap Denny. Siapa mereka begitu kan? Wah, kalau soal kardus begitu, siapa mereka begitu ya? Kita tahu netizen akan tertuju kemana begitu kan? Bahkan kekinian pimpinan parpol tersebut, kata Denny, belum dijerat karena menjadi pendukung pemerintah Presiden Jokowi. Wah, siapa mereka begitu ya? Ada lampu apa begitu? Inilah bisa saja nanti begitu ya. Kalau memang ini benar terjadi, bisa saja ada apa begitu ya. Ini semakin menarik begitu ya. Kita lihat saja politik ke depan, apakah ini benar atau tidak analisis Denny Indrayana ini begitu ya. Tetapi saya rasa kalau pendukung pemerintah, saya rasa aman-aman aja begitu. Kekinian bahwa sang pemimpin parpol masih selamat hingga kini karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin dari Presiden pun tidak kunjung turun ke KPK. Kalau masih mau bertanya kepada Presiden, takut ada intervensi yang lain begitu kan. Jelas-jelas kan di situ begitu, atau masih disimpan terlebih dahulu begitu kan. Kalau ini macam-macam nanti sikat kan begitu ya. Kalau ada tebang pilih sana sini, ngapain ada hukum seperti ini begitu. Wah, ini kacau begitu ya. Kenapa KPK itu lemah kepada koalisi pemerintah begitu? Kalau ke oposisi gerangnya luar biasa begitu ya. Bahkan ini Syahrul Yassin Limpo dari Nasdem saja begitu sudah ditersangkakan katanya begitu ya ini. Sebelumnya Denny Indrayana juga angkat bicara mengenai kabar Menteri Pertahanan mantan Syahrul Yassin Limpo telah dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Menurut Denny, dugaan penetapan Yassin Limpo jadi tersangka bertujuan untuk mengganggu koalisi perubahan untuk persatuan dan menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bayangkan begitu ya. Kalau seperti ini cara-caranya, wah ini kacau begitu ya. Bangsa kita itu kan sebenarnya dibangun bersama-sama begitu. Oke lah, tidak menjadi masalah bahwa kalau ada tindak pidana korupsi, bagi kami saya mengapresiasi sekali langkah KPK kalau memang ada korupsi. Tapi jangan pilih kasih begitu kan. Semua kementerian-kementerian yang lain juga diusut begitu kan. Seperti Pak Mahfud mengatakan, apalagi di kementerian-kementerian yang lain. Ini harus diusut begitu kan, biar tidak masyarakat itu biar tidak menjadi bola liar spekulasi seperti ini begitu. Bahkan pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini saya dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi, seorang menteri dengan inisial SL. Wah, siapa mereka begitu ya? Kata Denny dalam keterangannya, yang tersebar hari ini begitu ya. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan ibunya. Denny mengatakan kabar tersebut tidak menggugurkan niat koalisi perubahan untuk persatuan tetap mendukung Anies Baswedan. Kita tetap jalan begitu kan. Walaupun sudah 2 partai Nasdem ditangkap KPK begitu, apalagi kementerian begitu ya, 2 menteri di situ seolah-olah ada sesuatu yang dimainkan di situ. Hati-hati begitu ya. Apalagi menteri-menteri yang lain sudah tersandra sebenarnya begitu kan. Kita lihat saja. Mungkin masih belum saatnya di situ begitu ya. Semoga Pak Jokowi saja membuat keadilan kepada bangsa kita begitu. Inilah pemimpin yang kita harus amanah di situ begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.